Recording in progress. Oke, Oke, baik. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya, baik, selamat baik, sore selamat semuanya. sore. Maaf gangguan tadi. Sore, Bu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Semangat. Ya, Semangat. selamat sore juga, Bu. Semangat, Bu. Iya, Ibu Ariana ini yang kedua kalinya ya. Oke, siap Ibu yang kedua kali ini. Iya, biar tambah mantap ya, Bu ya. Iya, siap Ibu. Baik, teman-teman semuanya. Hari ini tuat yang kedua tentang praktik peradilan perdata. Sebenarnya praktik peradilan perdata ini kan merupakan kelanjutan dari hukum perdata, hukum acara perdata. Nah, praktik ini kan untuk beracara, ya. Baik, saya senang hari ini 16 orang, tadi pagi sekitar 10 atau 12 orang ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang surat gugatan yang sudah teman-teman buat kemarin itu, ya. Nah, web ini untuk menerangkan kembali, ya. Tunggu. Tentang materi yang sudah ada di e-learning, ya. Nah, ini kita diberikan kesempatan untuk bisa sharing, saling berbagi, bisa tanya jawab berkaitan dengan tugas sesi 2 ya, tentang surat gugatan. Baik, Bu Ariana, masih ingat yang kita pelajari tadi pagi, Bu? Oh, siap Ibu. Ya, tentang surat gugatan tadi. Oke, tentang surat gugatan Ibu. Iya. Saya mau berbagi PowerPoint. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Kenapa bisa dibuka? Bisa.
Ya, teman-teman Ya, bisa lihat teman-teman dulu. bisa lihat. Nah, Tahu, Bu. ya, ini tugas yang teman-teman buat waktu itu. Coba diperhatikan kira-kira apa kesalahan dari tugas ini. Izin tujuannya Ibu masih belum tepat. Tujuan surat Harusnya tujuannya kemana? Bab surat ke pengadilan negeri Bu, pengadilan negeri wilayah setempat. Ke pengadilan negeri wilayah setempat. Oke, kemudian apa lagi? Formatnya mungkin Ibu harus ada identitas para pihak. Nama ini masih ada titik-titiknya, harusnya tulis jelas Ibu, surat kuasanya nomor berapa, tanggalnya berapa. Oke, Ada lagi? Terus ini sudah ada positanya Ibu. Posita sudah ada. positai. Posita ya. Oke, sudah dilampirkan positanya. Terus mungkin untuk objek bukunya, Bu. sengketanya kali Bu Keterangannya, ya. Bu. Apa? Nah, kesalahan kesalahan fatal dari gugatan ini adalah kalau di dalam kasusnya itu kan gugatan kasasi ya, gugatan perdata. Nah, ini ditujukan kepada pengadilan tata usaha negara. Ini tepat atau tidak tepat ini? Tidak tepat Ibu. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak tepat? Karena pengadilan tata usaha itu menangani perkara perorangan dengan urusan pemerintahan Ibu. Oke, Oke, ya baik. ya baik. Betul ya, Betul Ibu. ya, Ibu ya. Nah, untuk tata Untuk usaha tata usaha negara negara ini, ini, nah itu apabila individu ya ya berhubungan dengan pemerintah yang dilawan itu bukan per orangnya, tetapi bestitum atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan, gitu ya. Jadi ini salah. Nah, kemarin di jawaban gugatan juga masih ada yang salah yang ditujukan ke PT UN. Kemudian kemarin itu masih ada juga yang mengirimkan berupa format yang banyak titik-titiknya, nggak diisi semua. Kemudian ada yang tidak mencantumkan gelar dari pengacaranya. Jadi nanti tidak tahu apakah dia tamatan sarjana hukum atau sarjana ekonomi, gitu ya. Oke, berarti ini salah. Ya. Ada yang Salah tujuan. salah, ya, karena ini bukan pengadilan yang berwenang mengadilinya. Oke. Saya mau buka PPT tapi nggak bisa terbuka dari tadi. Sepertinya sore ini agak dengan kesabaran Pak dan Ibu. Tidak bisa dibuka ya.
Nah, ini bisa bisa dilihat dilihat tuh, tuh. ini Bisa, Ibu. Iya, bisa, Bu. Nah, Nah, kira-kira kira-kira ini ini sudah bisa sudah bisa dikatakan dikatakan sebagai surat sebagai jawaban jawaban gugatan? gugatan? Nah, banyak Nah, sekali banyak sekali membuat tugasnya seperti ini ya. ya. Nah, Nah, nomor nomor perkara, perkara, titik-titik, nama, titik-titik, alamat. alamat. Nah, Nah, kira-kira kira-kira ini bisa diterima sebagai tugas tidak? Ini belum tertera, Bu. Nama, alamat belum diisi. Ya, ya, berarti ini berarti sudah ini bisa sudah bisa dikatakan dikatakan sebagai sebagai surat surat jawaban jawaban. gugatan. Belum bisa ya. Belum bisa ya. Nah, Nah, nanti nanti teman-teman kalau teman-teman buat kalau buat tugas, tugas, tolong ini tolong ini dilengkapi dilengkapi semuanya semuanya dan dan disesuaikan disesuaikan bagaimana bagaimana format format yang yang eh, biasanya biasanya dipakai, dipakai. ya. Ya, Jangan yang jangan yang dikirimkan dikirim ke ke saya yang saya yang seperti ini, seperti ini. ya, Ibu. Ya, Ibu dan Bapak ya. Siap, Ibu. Kemudian Kemudian coba coba dilihat lihat surat surat gugatan ya. gugatan. Ini yang Ini yang soal yang kasusnya ya. ya. Nah, Nah, ini ini lebih lebih dibandingkan yang dibandingkan lain, ini lebih bagus. Nah, di Nah, di atasnya di atasnya di bawah bawah buat judulnya judulnya surat surat gugatan. gugatan. Begitu Begitu juga juga nanti nanti misalnya ada ada replik, duplik, dan sebagainya, itu buatkan judulnya di atas. Nah, Nah, di sini ini tanggal, perihalnya, ini juga bukan bukan gugatan sederhana ya, tapi gugatan wan prasasti atau prasasti surat atau gugatan. gugatan. Kemudian di Kemudian sini ada ada lampirannya lampirannya nanti nanti adalah adalah eh, surat surat kuasa khusus. Karena karena kita mau mendaftarkan gugatan, juga ada nanti klien membawa surat kuasa, ya, ya atau diwakili oleh kuasa hukum kepada kepada Pengadilan Negeri Bogor. Nah, Nah, ini karena ini karena kayak kuasa hukum, ya. ya Ada di sini Ahmad Mada Maulana. Ada hadir? Nggak ada ya? ada ya. Nah, di sini SHI ya, ini perlu sebagai identitas, ya, sifatnya formal. Kemudian dia advokat di kantor mana? Alamat kantornya. Nah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor sekian, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama kepentingan dari. Nah, ini identitas para pihak. Ya, dibuatkan identitas karena kalau identitas ini tidak jelas, itu bisa mengakibatkan apa, Bu Ariana? Eh,
Apa itu tadi Bu? MO Bu? Ya, Ya, gugatannya jadi NO, ditolak ditolak atau tidak atau dapat diterima. diterima. Sudah dapat Sudah dapat istilah baru ya Bu ya? Oke. Ya, Ya, oke. Nah, ini Nah, ini sebagai sebagai penggugat, penggugat, kemudian kemudian ini ini sebagai sebagai tergugat. Posisi posisi atau duduk perkara berdasarkan berdasarkan kasus yang ada di dalam soal. Nah, Nah, ini ini dari dari awal awal bahwa tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat membuat perjanjian jual beli tanah seluas seluas 1 meter meter yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga 1 miliar. Kemudian dalam perjanjian tersebut disepakati pembayaran ya ada tahap pertama, tahap kedua. Ini dari kesepakatannya ya. Nah, itu semua diceritakan di dalam posita atau duduk perkara. Ya. Ya. Jadi antara posita dan petitum itu nggak boleh dibalik ya. Posita dulu baru petitum. Petitum. Ya. Ya. Nah, Nah, kemudian ini jadi pada kenyataannya hingga lewat waktu 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian tanggal 15 Juli 2023 tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran sampai ini dasar hukumnya ya, penggugat berhak menuntut agar tergugat melunasi kewajiban pembayaran diatur dalam pasal berapa. Jadi kalau ini perdata ya, jadi pakai dasar hukum dari KUH Perdata. Ya. Nah, petitum ini merupakan tuntutan atau permohonan dari si penggugat terhadap si tergugat. Ya. Tadi di kelasnya sudah dijelaskan ya bahwa para pihak di dalam acara perdata itu ada 3. Siapa saja? Penggugat, tergugat. Satu lagi? Kuasa hukum. Bukan. Turut tergugat. Turut tergugat ya Bu, turut tergugat. Oke, turut tergugat ya. Nah, di dalam tuntutan hukum ini apa yang menjadi tuntutan dari pihak penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh pengacara ya. Nah, berdasarkan hal penggugat di atas, penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara aku untuk menerima dan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amanah berikut. Kalau dalam kita akan menceritakan ya jalan atau duduk perkara di dalam petitum itu menyampaikan apa yang menjadi tuntutan atau permohonan penggugat pada hakim. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Nah, kemudian menyatakan tergugat telah melakukan sebuah prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sisa harga tanah sebesar 700 juta secara tunai dan sekaligus. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 210 juta rupiah. Nah, ini permohonan dari penggugat yang 210 juta ini.
karena dia karena dia merasa merasa dirugikan dirugikan dengan dengan terjadi terjadi kontestasi tersebut. Kemudian kemudian menghukum menghukum tergugat tergugat untuk untuk membayar membayar bunga bunga keterlambatan keterlambatan sebesar sebesar 6% 6% per per tahun tahun sejak sejak tanggal tanggal 15 April 15 April 2023 2023 sampai sampai dengan dengan pembayaran pembayaran lunas. Menghukum menghukum tergugat tergugat untuk untuk membayar membayar biaya biaya perkara yang perkara yang timbul timbul dalam dalam perkara perkara ini. ini. Nah, Nah, sekarang sekarang pertanyaan pertanyaan saya, saya, apakah apakah hakim hakim akan akan mengabulkan mengabulkan semuanya semuanya atau atau bisa bisa hanya hanya beberapa beberapa dari dari tuntutan yang tuntutan 6 yang 6 ini? ini? Mungkin nanti hakim akan mempertimbangkan dulu, Bu, karena si tergugat ini kan perlu mengajukan permohonan surat jawaban gugatan dulu ke ketua pengadilan, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, Ya, jadi jadi ini kan ini kan baru baru permohonan ya, permohonan ya, permohonan permohonan tuntutan tuntutan dari dari penggugat. Jadi jadi hakim hakim nanti bisa bisa menerima menerima seluruhnya semuanya atau atau bisa bisa mengabulkan mengabulkan setengahnya, setengahnya gitu ya, gitu ya, tergantung tergantung nanti pertimbangan pertimbangan hakim. hakim. Kan Kan masih masih panjang ya, eh, Panjang jalan yang prosesnya, harus Bu. dilewati dilewati sampai sampai nanti adanya adanya putusan. putusan. Siapa yang Siapa yang Eh, dari awal izin Bu, saya mau jawab yang soal tadi pertanyaan tadi. yang mana? yang mana? Yang soal apakah hakim akan mengabulkan semua tuntutan Mhm. Mhm. atau hanya bisa beberapa gitu kan kata Ibu. Ya, Ya, Kalau menurut saya Mhm. mungkin hakim bisa ya mengabulkan seluruh tuntutan, tapi kalau semua dalil dan bukti dari pihak penggugat itu dianggap terbukti secara hukum. Terus hakim Ya. juga bisa mengabulkan sebagian juga tuntutannya. Iya. Kalau sebagian dalil atau bukti dianggap terbukti, tapi sebagian yang lain enggak gitu. Jadi ini yang paling sering gitu terjadi di prakteknya kehidupan nyatanya. Tapi menurut saya hakim juga bisa menolak seluruh tuntutannya gitu. Iya. Kalau hakim menilai tidak ada yang tidak ada cukup dasar hukum atau bukti untuk Oke. mengabulkan tuntutannya gitu. Iya. Menurut saya Iya. begitu, Bu. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali ya. Ini siapa Ini ya? siapa ya? Yang Aurelia, Bu. Aurelia. Aurelia Puterian Hadi. Saya Saya cari-cari cari-cari yang yang nggak ada ya. nggak ada ya. Oh iya. Oh iya. Oh, karena karena pakai foto ya. foto ya. Iya, Bu. Oke, nggak Oke. apa-apa. Baik, Baik, betul ya betul apa ya yang disampaikan oleh Mbak Aurelia. Mbak Hmm. Aurelia, Eh, profesinya apa? profesinya apa? Saya masih mahasiswa aja, Bu. Masih Masih. Iya. Kenapa ingin Kenapa ambil ingin sarjana hukum? Eh, kebetulan cita-cita ya, Bu, saya mau jadi menteri. Oke, kita doakan sama-sama ya. Mau jadi menteri hukum dan HAM ya. Ya, oke. Ya, oke. Ya, jarang sekali saya dengar mahasiswa punya cita-citanya mau jadi menteri. Iya, Bu, saya mau jadi menteri pemberdayaan perempuan dan anak. Oh, oke. Oke. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Oke, semangat ya Mbak Aurelia. Makasih, Bu. Tercapai Tercapai cita-citanya. Amin. Nah, Nah, oke. oke. Apa yang disampaikan Mbak Aurelia itu betul. Ya, ini baru berupa permohonan ya. Nanti Nanti eh, dengan adanya surat jawaban gugatan, replik, duplik, kemudian ada pembuktian, ya, ada kesimpulan, kemudian baru nanti ada putusan dari hakim. Nah, masih kalau misalnya salah satu pihak bisa membuktikan gitu ya dengan dasar-dasar yang kuat, maka itu akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan. Nah, salah satunya yang paling penting itu dalam hal pembuktian. Ya, tidak hanya
apa dalam kata saja, tetapi harus ada semua bukti-buktinya. Yang di dalam posisi ini nanti akan dibuktikan ini. Kalau memang di perjanjian jual beli tanah, apa buktinya? Kemudian kalau misalnya sudah dilakukan pembayaran, silakan mana bukti? Ya, apakah kwitansi dan sebagainya. Gitu. Ya, ini selain dari Mariana ya. Untuk surat gugatan, apakah perlu digunakan materai? Apakah untuk gugatan perlu digunakan materai? Perlu nggak pakai materai? Perlu Tidak Ibu. Ya? Kalau Ibu Ariana sudah pasti tahu jawabannya. Iya, Bu. Jadi saya sudah diam dulu. Biar teman-teman lain Siap, tak Ibu. bersuara ya, Bu Ariana ya. Siap, Ibu. Coba. Apa karena ada juga di kelas lain yang bertanya ya. Ya, Perlu Ibu. Sorry Bu, perlu, Bu, perlu. Karena boleh saya jawab nggak ya? Ya silakan. Siapa yang mau jawab? Kakak Ajeng dulu deh. agar memiliki kekuatan hukum, Bu. Agar memiliki kekuatan hukum. Iya. Ya, oke. Yang lain? Kalau menurut saya ya, ini surat gugatan kan ya? Iya. Kalau menurut saya surat gugatan itu tidak wajib ya pakai materai. Karena biasanya yang pakai materai itu hanya digunakan untuk dokumen yang mengandung nilai uang gitu atau bersifat perdata transaksional. Menurut saya, benar nggak itu Bu? Misalnya kayak surat perjanjian, kwitansi, jual beli atau sewa menyewa. Tapi kalau surat gugatan, menurut saya itu apa ya, dokumen proses hukum. Jadi kayaknya nggak wajib gitu. Tidak wajib. Iya, Ini Mbak Aurelia ya? iya. Oke, saya terima dulu. Yang lain? Oh iya, ada tambahan lagi Bu. Tapi kalau misalnya kita ngelampirkan bukti, misalnya kan surat perjanjian atau kwitansi, surat pengakuan utang, kalau misalnya dokumen buktinya itu baru harus bermaterai gitu, bermaterai menurut saya gitu, agar bisa diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Oke. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Ada? Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Aurelia ini ya. Nah, kalau misalnya itu bisa menjadi alat bukti ya di pengadilan, itu harus pakai materai. Contohnya jual beli, ya, kemudian surat kuasa. Nah, kwitansi itu perlu dikasih materai untuk menguatkan. Ya, tetapi gugatan ini kan harus butuh untuk pembuktian lagi. Nah, jadi ini baru merupakan permohonan. Gugatan itu permohonan. Nah, jadi perlu dipikirkan dengan menggunakan materai. Tidak pun materai, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Nah, jadi para pihak pun nggak perlu menambahkan. Tetapi kalau surat kuasa itu wajib. Surat perjanjian itu wajib. Ya. Nah, kira-kira dipahami?
Bisa, Bu. Oke. Oke. Atau ada yang mau Ada yang mau ditanyakan berkaitan berkaitan dengan dengan kita ada ada 4 kali um, web ya. web ya, Yang 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 ketiga tentang surat surat jawaban jawaban gugatan. gugatan. Setelah itu nanti terkait dengan klik. Kalau replik itu siapa yang buat? Replik siapa yang membuat? Penggugat, tergugat. Ada yang bisa Penggugat mungkin Ibu. penggugat. Nggih. Yang lain suaranya? Penggugat, Bu. Penggugat untuk menguatkan gugatannya, untuk mematahkan apa namanya? Dalil yang berbagai disampaikan oleh alasan tergugat, Ibu. Yang disampaikan oleh tergugat. Oke, betul. Replik itu dibuat oleh penggugat. Duplik siapa yang buat? Duplik. Kalau duplik siapa yang buat? Tergugat. Nah, Oke. betul ya. Tergugat ya. Nah, jadi gugatan awalnya itu kuasa bisa dikuasakan, kemudian ada surat gugatan, ada jawaban dari surat gugatan yang dibuat oleh tergugat untuk menangkis ya dan yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatan. Kemudian ada replik ya nanti dibuat oleh si penggugat, kemudian ada duplik yang dibuat oleh penggugat. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu apa lagi? Pemeriksaan alat bukti mungkin, Bu. Ya, pemeriksaan alat bukti. Nah, itu namanya proses pembuktian. Nah, ini yang penting ya. Di pembuktian. Setelah pembuktian apa lagi? Konklusi, Bu. Kesimpulan gitu. Setelah itu baru kesimpulan, kemudian baru putusan hakim. Nah, kesimpulan itu dibuat oleh para pihak ya. Tapi sifatnya ya. Nah, putusan. Jika para pihak tidak menerima putusan bagaimana? Dari Bisa banding, Bu. Apa? Bisa banding. Ya, Kalau salah satu tidak menerima hasil putusan, maka salah satunya bisa mengajukan banding. Kemana banding? Ke pengadilan tinggi, Bu. Oke, ke pengadilan tinggi. Nah, ketika salah pihak mengajukan banding, apakah putusan dari pengadilan itu bisa dilaksanakan atau tidak? Bisa dilaksanakan bagaimana maksudnya, Ibu? Sudah bisa dieksekusi atau belum? Putusannya sudah bisa dilaksanakan atau belum? Belum mungkin, Ibu, karena kan masih dikasih kesempatan untuk mengajukan banding. Masih ada proses selanjutnya. Oke, masih ada proses selanjutnya. Yang lain?
Mbak aja. Mbak aja. Maaf itu suaranya nggak jelas Ibu. Suara saya Suara saya maksudnya. maksudnya. Iya Ibu double. Iya, Iya, double ya. double ya. Nah, Nah, kalau kalau misalnya salah misalnya satu pihak mengajukan upaya hukum, maka eksekusi di pengadilan negeri itu belum itu bisa belum bisa dilaksanakan, dilaksanakan, ya. ya. Nah, tetapi Nah, tetapi jika para pihak menerima menerima tidak ada yang tidak ada yang mengajukan hukum, upaya hukum, maka bisa maka bisa dilakukan dilakukan eksekusi. eksekusi. Kemudian Tunggu. oh ya, jangan lupa Ya, jangan lupa screenshot ya ya untuk uh, resensinya resensinya untuk sore ini, sore ini, nama dan NIM. seperti biasanya. Seperti biasanya Nanti langsung jawab langsung ke jawab saya. Baik, Bu. Iya, Baik, ya. Ibu. Jadi ya, nanti saya akan nanti saya akan periksa satu periksa satu masuk masukkan absennya absen di e-learning. e-learning. Apakah ada yang ada yang lain lagi? lagi? Nah, teman-teman, jadi ada juga mana ya? entah kenapa ini susah dibuka semua file saya. Ya, putus-putus suaranya, Bu. Nah, iya, mungkin ini memang jaringan yang nggak bersahabat. Bu, maaf Bu, saya mau nanya boleh nggak? Ya boleh. Ya boleh. Eh, misal nih kan pihak yang tergugat masih belum bisa menerima putusan yang dari banding tadi, yang dari putusan pengadilan tinggi. Ya. Itu berarti bisa lanjut ke MA kan ya Bu, kasasi. Iya. Terus kalau misalnya di kasasi itu apakah akan dinilai lagi faktanya apa gimana gitu Bu? Iya, nanti jadi bisa jadi di pengadilan negeri pihak ini menang ya. Kemudian pihak yang kalah mengajukan
upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Di sini belum tentu si A menang, bisa jadi karena si B menemukan bukti-bukti baru, ya. Nah, yang berkaitan dengan perkara ya, bukan memasukkan pokok gugatan yang baru, bukan. Tetapi bukti yang menguatkan. Nah, itu bisa jadi si B yang menang, ya. Nah, kemudian jika salah satu pihak tidak menerima, ya, atau yang kalah, itu kan mengajukan kasasi ya ke Mahkamah Agung. Nah, itu akan dilihat lagi, bisa jadi si A yang menang atau bisa jadi si B yang menang, gitu ya. Tergantung Berarti dari pembuktiannya nanti. oh gitu. Iya, Berarti meskipun udah masuk ke kasasi bakal tetap dinilai lagi gitu ya iya. fakta. Oh. Nah, ya, dengan adanya kasasi ini kan berarti pihak yang kalah, siapa yang mengajukan kasasi ya? Nah, itu kan dia menemukan yang bisa menguatkan dan kira-kira itu peluang besar dia untuk bisa menang. Gitu. Tapi kalau hanya sama saja, bisa jadi keputusannya sama, gitu ya, kalah. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Nah, ini saya nggak tahu ini siapa yang mengirimkan tugas ya. Nah, Pak Agung terus. Nah, coba teman-teman nilai ini bagaimana? Kira-kira kalau seperti ini. Coba saya mau ada masuk juga dari teman-teman gitu ya. Ini screenshotan Ibu. Oke. Terus? Bukan file aslinya yang dilampirkan. Nah, jadi kalau menurut teman-teman bagaimana? Harusnya file aslinya, Bu. Berarti ini bisa dinilai atau tidak? Bisa dinilai atau kayaknya suara saya putus-putus ya? Ya, putus-putus, Ibu. Nah, teman-teman, ini screenshot ya. Saya nggak tahu punya siapa yang difoto, kemudian dikirim menjadi tugas. Ini scanan, Bu. Scanan. Nah, Iya, scan ini, Bu. iya, Bukan. betul scanan Scan. ya. Nih, dipindai dengan cam scan. Nah, Bu, izin karena yang WIB udah masuki maghrib, mau sholat dulu, Bu. Oh iya, boleh. Sebentar lagi kita sudah. Ya, Bu. Enggak sih, keluar, Bu. Siap. Makasih, Bu. Iya. Yang penting jangan lupa kirim screenshot sama itu untuk japri saya. Baik, Bu. Oke. Nah, teman-teman, jangan dibuat seperti ini ya. Ini salah satu contohnya. Jangan dibuat seperti ini karena sangat disayangkan nilainya nanti rendah. Gitu ya. Karena ya ini isinya udah bagus, Bu. Nah, iya. Nah, Perihal sudah benar tujuan, tapi sayangnya dia scan ini. naik ya. Itu yang disayangkan. Dan juga tidak sempurna karena di sini dipindai dengan cam scanner gitu ya. Jadi ada istilah kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Nah, begitulah kira-kira ya. Ya, Ibu. Ada saja yang dibuktikan gitu. Nah, dari sini saja dia sudah bisa dilihat. Nah, jadi saya kalau memang teman-teman berniat ingin belajar, ya, ingin memang menambah ilmu sesuai dengan perintah tugas yang kita laksanakan, gitu ya. Karena kan kita mau jadi SH yang bermutu, yang berilmu, bukan hanya sekedar ijazah, ya, selembar kertas, gitu.
Tapi ketika ditanya orang ini kita nggak paham. Nanti tanya apa beda gugatan dengan jawaban gugatan atau replik, apa beda replik dengan duplik, nggak, ya tahu kan nggak lucu ya. Orang hukum nggak paham gitu ya. Nggak tahu apa bedanya. Yang jelas kalau kita berkata, para pihak itu pasti penggugat, tergugat, itu turut tergugat. Kalau di dalam pidana, apa namanya? Terpidana, tersangka, terdakwa. Mana urutannya? Coba. Terdakwa, tersangka, terpidana. Terdakwa, tersangka. Siapa? Coba coba dulu yang. Coba Ibu Ariana. Terdakwa dulu Bu, terus tersangka baru terpidana. Oke. Coba lalu Lutfi, Rizky, ada orangnya? Saya sekalian vaksin satu. Sama Bu, sama. Apanya yang sama? Jawabannya. Ya, sama. Mbak Aurelia? Saya sih tersangka dulu, tahap awal penyelidikan polisi dulu, terus terdakwa, baru terpidana. Kalau terdakwa dulu kan berarti udah masuk sidang. Oke. Iya, tersangka benar. Mbak Ajeng? Iya Bu, tersangka dulu Bu. Dulu Bu. Tersangka dulu, Bu. Baru terdakwa, kemudian terpidana. Pak Dodi itu? Di tahap penyelidikan terduga, penyidikan tersangka, di penuntutan terdakwa, dan di persidangan terdakwa, di putusan ingkrah terpidana. Oke. Pak Rian, Rivaldi? Di sini Bu, kalau menurut saya Bu, yang pertama itu kan ada tambahan lagi Bu, terduga Bu. Terduga, karena masih dalam penyidikan, habis itu tersangka dalam proses penyidikan juga. Lalu terdakwa itu sudah dalam pelimpahan dalam persidangan. Lalu setelah diputuskan hukuman jadi terpidana Ibu. Oke. Pak Agung? Dinoto? Ya Bu. Iya, Pak Agung ini rajin ya. Waktu itu hadir. Ya salah kemarin Bu. Double. Ya, Bapak, saya lihat tugasnya itu jangan bercanda ya Pak ya. Bahasanya ya. Itu di mana kemarin saya lihat? Di jawaban gugatan ya. Jauh. Nah, saya baca jawab tugas dari teman-teman itu saya baca dan saya lihat dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi saya sarankan untuk membuatnya itu memang sesuai dengan seperti apa aslinya gitu ya. Ini kan pura-puranya kita sebagai kuasa hukum. Nah, dalam membuat surat yang seharusnya gitu. Jangan nanti kalau ada unsur yang aneh dan apa kan ditolak nanti sama hakim ya. Oke, Pak Agung. Ya Bu. Silakan. Mana yang murtan yang benar? Yang mana dulu? Putus-putus Bu. Putus-putus ya? Mbak Agustina Fani ada? Ada orangnya? Pak Rusdiwan. Terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Oke. Pak Lukasion. Yang pertama terlapor Ibu, seorang yang dilaporkan telah terjadi tindak pidana. Lalu yang kedua tersangka.
ketiga terdakwa dan terpidana, Ibu. Oke. Oke. Pak Agung Pak Kurniawan, Agung Kurniawan, ada orangnya? ada orangnya? Sama Bu, jawabannya Bu. Apanya yang Apanya sama? yang salah? Jawabannya Bu. Ya, apa Ya, jawabannya? apa jawabannya? Terlapor, tersangka, terdakwa, baru terpidana Bu. Oke. Oke. M. Fasara Pasar Aiki, Hmm. Iya, Bu. ya? ya? Apa jawabannya, Apa Pak? jawabannya? Yang pertama itu terduga, tersangka, terdakwa, terpidana, Bu. Tersangka, Tersangka, terdakwa, terdakwa, terpidana. Pidana terakhir, Bu. Ya, Nah, kenapa kenapa dibilang dibilang terpidana? Karena dia Karena dia sudah sudah dijatuhkan dijatuhkan putusan putusan pidana pidana ya ya oleh oleh hakim. hakim. Ya, Nah, jadi jadi kalau kalau kita kita orang hukum orang jangan hukum jangan dibolak-balik ya. dibolak-balik. Sudah tahu Sudah ya tahu ya hukuman yang hukuman benar yang ya. benar ya. Siap, Ibu. Oke. Oke. Nah, Nah, tadi juga saya sudah sampaikan kalau kalau perdata perdata itu itu masuk masuk lapangan apa? lapangan apa? Hukum? Hukum apa? Hukum apa? Kenapa, Ibu? Hukum Hukum perdata perdata masuk masuk lapangan lapangan hukum hukum privat atau privat atau publik? publik? Private ya. Privat, Bu. Private. Kenapa? Kenapa? Privat. Private. Ya, kenapa Ya, dibilang dibilang? privat? Eh, Karena orang lawan orang, Bu. Orang yang lawan dengan orang. Orang. Jadi itu perkara yang perkara menyangkut antara individu. Ya, kalau perdata itu kan lebih identik kepentingan itu kepentingan individu. Jadi kalau dalam lapangan perdata yang paling aktif itu adalah para pihak ya dalam membuktikan atau bagaimana supaya hak saya kembali itu saya yang harus aktif. Tapi kalau dalam misal kalau pidana masuk lapangan hukum apa? terbuka. Hah? Publik. Publik. Oke. Nah, kenapa masuk lapangan hukum publik? Kenapa masuk dalam hukum publik? Karena kalau pidana tuh mengatur hubungan antar negara atau warga negara gitu ya. Ya, masyarakat dengan negara. Ya. Jadi kayak kepentingan umum gitu jadinya. Ya, menyebut kepentingan umum. Ya, betul seperti itu. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan tanpa kita melapor atau menyerahkan diri, negara akan mengejar kita, ya enggak?